Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala hadan nabiyyin karim, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Romo Yai Munawir STHI MSI, dan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan seluruh jamaah virtual online, baik yang masuk ke Google Meet ataupun yang masuk ke akun YouTube Takmir Masjidun Najah UIN Purwokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, yang semuanya itu kalau kita pikir-pikir sebenarnya itu sangat mahal, yang perlu kita syukuri. Benar-benar nikmat yang harus benar-benar kita syukuri, walaupun terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, untuk mengawali kajian pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan syukur terhadap nikmat yang sangat banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masjid beliau selalu ramai untuk berjamaah dan kubur beliau selalu ramai untuk disiarahi. Dan beliau itu adalah insan termulia, insan yang sangat dinanti-nantikan syafaatnya oleh seluruh umat. Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat indah akhlaknya, Nabi yang sangat indah paras wajahnya, dan semua keindahan ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan pada malam hari ini, insya Allah kami dari Takmir Masjid Darun Najah UIN Purwokerto akan melaksanakan kajian kitab Ad-Darir, ngaji kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama guru kita bersama, yaitu Dr. Munawir. Dan semoga kajian pada malam hari ini nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ke masyarakat. Sebelum Dr. Munawir mengisi, saya mau tanya kabar terlebih dahulu. Halo kawan-kawan jamaah virtual, apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Untuk kalian yang ingin merekam ataupun ingin mencatat nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, jangan lupa siapkan alat tulisnya, boleh pakai spidol, ballpoint atau pensil dan kertas, ataupun yang mau merekam dari awal sampai akhir juga boleh, biar ilmunya itu nggak lupa. Biasanya kalau mendengarkan sebentar nanti lupa, tapi kalau dicatat atau direkam bisa diulangi kembali, seperti itu. Untuk Dr. Munawir, kajian bisa kita mulai direnggi, Pak. Sembari menunggu guru kita Dr. Munawir. Kedengaran suara saya? Iya Bapak, terdengar Bapak. Ya. Oke, untuk kawan-kawan semua, mari kita ngaji bersama Dr. Munawir. Jangan lupa fokus terlebih dahulu. Yang lagi berkegiatan
Kalau kira-kira tidak penting, kita fokuskan ngaji terlebih dahulu, walaupun online, insya Allah berkah dan manfaat. Kepada Dr. Munawir disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin, khususan musannifi hadal kitab wa jami'i masyayikhina wa asatidatina wa usulina sya'ulillah lahumul fatihah. Terima kasih kepada kawan-kawan takmir Masjid Darun Najah UIN Syaizu Purwokerto, kepada kawan-kawan jamaah virtual Masjid Darun Najah UIN Syaizu yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini dan minggu-minggu berikutnya selama di bulan Rajab ini kita akan mengaji kitab Khasyiyah Ahmad Dardiri ala Qissatil Mi'raj. Jadi satu kitab kecil yang berisi tentang kisah Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan satu bulan Rajab ini nanti bisa khatam. Kalau tidak khatam, paling tidak poin-poin pentingnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bayanaman nabiyyu fil hujri indal baiti muttaji'an baina rijlain. Pada suatu malam ketika Kanjeng Nabi sedang berbaring di kamar, kemudian kemudian datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini awal mula peristiwa Mi'raj. Ya. Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril dan malaikat Mikail ketika Kanjeng Nabi sedang berbaring di kamar. Wa ma'ahuma malakun akhar. Kemudian bersama malaikat Jibril dan Mikail itu juga malaikat-malaikat yang lain. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Kemudian malaikat-malaikat ini membawa Kanjeng Nabi dan kemudian didatangkan kepada Kanjeng Nabi itu air Zamzam. Fastalakuhu ala zuhri. Kemudian Kanjeng Nabi dibaringkan fatawallahu minhum Jibril. Kemudian Jibril itu memasrahkan perkaranya kepada Kanjeng Nabi. Maksudnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Itu barangkali makna dari fatawallahu itu, memasrahkan perkaranya kepada Kanjeng Nabi. Di antaranya wahyu itu. Wa fi riwayatin, pada versi riwayat yang lain itu faraja sakfu baiti jadi terbuka atap rumahku, atap kamarnya Kanjeng Nabi tadi. Kemudian fanazala Jibril, terus tiba-tiba turun malaikat Jibril. Ini versi riwayat kedua.
Jadi Kanjeng Nabi itu melihat atap kamarnya itu terbuka. Kemudian malaikat Jibril turun. Kemudian fasyakko min suhrati nahrihi, kemudian membelah. Suhrati nahrihi itu anggota badan di bawah leher, di atas dada. Itu dibelah. Dibelah oleh malaikat Jibril. Dibelahnya sampai apa? Ila asfali batnihi, sampai bagian perut yang paling bawah. Jadi kayak operasi sesar, itu dibelah dari pangkal dada atau ujung leher sampai ke perut bagian bawah. Jadi kayak tengah-tengahnya itu pas kalau kita lihat tubuh kita itu yang tengah itu kan ada agak lekukan itu. Nah itu dibelah dari atas sampai ke ujung perut. Kemudian apa? Summa qala Jibril. Kemudian Jibril berkata kepada Mikail, A'tini bitisti min ma'i Zamzam. Wahai Mikail, ambilkan satu baskom dari air Zamzam. Itu. Jadi setelah membelah dadanya Kanjeng Nabi tadi, dari ujung leher sampai ujung perut bagian bawah, malaikat Jibril kemudian meminta malaikat Mikail untuk mengambilkan satu baskom dari air Zamzam. Oke. Kemudian untuk membersihkan hati Kanjeng Nabi. Untuk membersihkan hati Kanjeng Nabi. Dan dada Kanjeng Nabi. Itu. Kemudian berikutnya, fastakhraja qalbahu. Kemudian malaikat Jibril itu mengeluarkan hatinya Kanjeng Nabi dikeluarkan. Terus diapakan? Bahwa salahu salah sama rotin. Kemudian mencucinya sebanyak 3 kali cucian. Jadi organ tubuhnya Kanjeng Nabi, hatinya itu dikeluarkan, kemudian dicuci sebanyak 3 kali. Dan kemudian dihilangkan yang nempel di hati itu berupa kejelekan-kejelekan atau penyakit-penyakit hati itu semuanya dibersihkan oleh malaikat Jibril lewat basuhan 3 kali pakai air Zamzam itu. Kemudian waqtalafa ilaihi Mikail bisalah satu tosatin min Zamzam. Kemudian malaikat Mikail itu bolak-balik selama 3 kali membawa air Zamzam. Suma'ata bitistin min dahabin. Kemudian malaikat Mikail datang lagi membawa, ini setelah Zamzam yang ketiga. Setelah Zamzam yang ketiga tadi kan dibersihkan dengan Zamzam itu sebanyak 3 kali ambilan. Setelah itu kemudian malaikat Mikail datang lagi membawa satu baskom dari emas. Jadi baskomnya itu terbuat dari emas yang penuh berisi hikmah, hikmah dan iman. Kemudian dituangkan ke dalam dada Kanjeng Nabi. Jadi setelah hatinya Kanjeng Nabi bersih, dadanya suci, kemudian malaikat Mikail datang membawa baskom yang terbuat dari emas, penuh berisi dengan hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmu ini nanti diisikan ke dalam hati dan dadanya Kanjeng Nabi setelah bersih dari penyakit-penyakit tadi. Hikmah dan iman. Kemudian wa mala'ahu hilman, dan juga mengisinya dengan film. Film itu secara bahasa lawan dari marah, itu film. Lawan dari ghadab, itu film. Dan juga ilmu, dan juga yakin, dan juga Islam. Jadi diisikan kepada Kanjeng Nabi itu apa? Hikmah, iman,
Kemudian diisikan pula ke dalam dada Kanjeng Nabi itu hilm, sifat hilm, aris, lawan dari marah tadi, kemudian ilmu dan yakin, serta Islam. Setelah itu kemudian dada tadi yang habis terbelah, yang setelah proses pengisian macam-macam ini selesai, kemudian ditutup lagi, ibaratnya tuh dikembalikan lagi belahannya tadi ke dalam kondisi semula, dan kemudian dikasih stempel bi khatamin nubuwah, dengan stempel kenabian. Jadi setelah dibalikkan kembali belahannya tadi, kemudian malaikat Jibril menstempel dengan stempel kenabian di dadanya Kanjeng Nabi. Ini peristiwa pertamanya begitu, sebelum di perjalanan. Setelah itu, summa ata bil buraq. Kemudian malaikat Jibril atau mendatangkan buraq, atau summa utiya bil buraq. Kemudian didatangkan binatang yang bernama buraq. Musarrojan muljam, yang punya pelana dan punya tali kendali. Wahwa dabatun abyadun. Buraq itu adalah hewan yang berwarna putih, tawilun fauqal khimar, yang tingginya itu di atas tingginya keledai, di bawah bigol. Jadi itu kurang lebih ukurannya buraq. Lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari bigol. Bigol itu ya semacam keledai, tapi ukurannya lebih gede daripada himar. Itu gambaran mengenai buraq. Kemudian yang ujung-ujung kakinya itu bertapal dan kedua telinganya selalu bergerak. Di ujung kakinya itu ada tapalnya dan telinga si buraq ini selalu bergerak. Itu gambaran. Jabalin irtafa'at rijlahu. Jika buraq ini menaiki gunung, maka kedua kaki depannya dipanjangkan. Jadi ketika menaiki gunung, itu kaki belakangnya dipanjangkan. Dan apabila turun gunung, itu kaki bagian depannya yang dipanjangkan. Ini buraq. Kemudian dia mempunyai dua sayap yang berada di dua pahanya, yang dapat menguatkan dua kakinya. Itu gambarannya ya, menurut riwayat yang ada di kitab ini. Jadi binatang berwarna putih, lebih gede dari himar, lebih kecil dari bigol. Ujung-ujung kakinya ada tapalnya dan kedua telinganya selalu bergerak. Kalau posisi menaiki gunung, itu kaki belakangnya yang dipanjangkan. Kalau menuruni gunung, kaki depannya yang giliran dipanjangkan. Kemudian ada sayap di kedua pahanya. Oke. Itu gambaran. Fastas'aba alaihi fawadu'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi summa qala ala tastahyi ya buraq wallahi ma raqibaka khalqun akram
ala Allahi minhu. Jadi ketika buruk tadi didatangkan kepada Kanjeng Nabi, itu buruknya itu kayak semacam keberatan itu ya, fastas ada. Kemudian Jibril segera memegang buruk dengan tangannya dan kemudian ngasih tahu. Apa kata Jibril kepada buruk? Ya buruk, fawallahi ma raqibaka khalqun akramu ala Allahi. Wahai buruk, jangan, demi Allah, tidak ada yang menaikimu makhluk yang lebih mulia di sisi Allah daripadanya. Jadi malaikat Jibril menenangkan buruk itu bahwa ketahuilah bahwa sosok yang akan menunggangimu ini adalah sosok yang paling mulia di sisi Allah dan tidak ada makhluk lain yang lebih mulia daripadanya. Nah, mendengar perkataan Jibril kepada buruk, maka respon buruk apa? Fastahya hatta irfado arakan. Buruknya itu kemudian menjadi sangat malu sampai bercucuran keringatnya. Itu reaksi buruk. Oke. Kemudian Kanjeng Nabi lalu menaiki buruk tersebut. Jadi Kanjeng Nabi menaiki buruk tersebut. Terus di sini dijelaskan wa kanatil anbiya tarkabuha qablahu, bahwasanya para nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu juga mengendarai buruk. Berarti buruk itu binatang kendaraan para nabi. Terus di sini disebutkan wahia qala Sa'id bin Musayyib wa ghairuhu wahia dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Menurut Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, buruk ini adalah kendaraannya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu mengunjungi Baitul Haram. Oke, itu sejarah pengendara buruk. Fantalaqa bihi Jibril. Kemudian Jibril bersama Kanjeng Nabi mengendarai buruk. Intalaqa, pergi, budal. Wa huwa an yaminihi wa Mikail. Dengan posisi malaikat Jibril ada di sebelah kanan dan malaikat Mikail ada di sebelah kiri Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi naik buruk, sebelah kanannya malaikat Jibril, sebelah kirinya malaikat Mikail. Oke. Wa inda Ibni Sa'ad, tetapi menurut riwayat Ibnu Sa'ad, wa kana al-akhidu birokabihi Jibril wa bizimamil buraki Mikail. Sorry ya, karena saya membaca kitabnya sudah agak nggak jelas, jadi agak blek-blek. Jadi menurut Ibnu Sa'ad, yang di depan atau pengemudinya itu malaikat Jibril, kemudian yang di belakang Kanjeng Nabi itu malaikat Mikail. Jadi posisinya mereka depan dan belakang. Itu kalau menurut riwayat Ibnu Sa'ad. Tapi kalau versi yang pertama itu kanan dan kiri.
Oke ya. Tuh. Kemudian fasaru hatta balagu ardan dati nakhlin. Kemudian rombongan tersebut pergi sampai mereka sampai di sebuah bumi atau tanah yang memiliki pohon kurma. Jadi rombongan tersebut melanjutkan perjalanan sampai ketemu dengan daerah yang di situ ada pohon. Kemudian faqala lahu Jibril. Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, Inzil fasolli hahuna. Wahai Muhammad, turunlah dan sholatlah di sini. Fafa'ala. Kemudian Kanjeng Nabi melakukan itu semua. Kanjeng Nabi turun lalu sholat. Summa arakiba. Kemudian Kanjeng Nabi mengendarai buruk lagi. Faqala lahu Jibril. Kemudian Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi, Atadri aina sholaita? Wahai Muhammad, apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat? Faqala la. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, tidak, saya tidak tahu Jibril. Qala. Kemudian Jibril menjawab, sholaita biti bati waliha al-muhajar. Bahwa kamu tadi sholat di Thayyibah, di Thayyibatin, jadi nama daerah, di Thayyibatin, kamu tadi sholat di Thayyibah, dan kesanalah orang-orang akan berhijrah. Tuh, itu tempat yang pertama. Wa ilaiha, itu sorry ya, membacanya agak kurang jelas. Bitoyibatin, wa ilaiha al-muhajir, dan ke daerah tersebut tujuan daripada orang-orang yang hijrah. Fantolaka al-buraq, kemudian buruk melanjutkan perjalanan kembali. Atau rombongan tersebut melanjutkan perjalanan kembali dengan cepat dan hanya melangkahkan satu kakinya, itu kemudian mendarat di satu tempat lagi. Kemudian faqala lahu Jibril, kemudian Jibril bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, Inzil fasolli, turunlah Muhammad dan sholatlah. Fasolihahuna, sholatlah di sini. Fafa'ala. Kemudian Kanjeng Nabi juga melakukan perintahnya Jibril. Turun dari buruk, kemudian sholat di situ. Kemudian mengendarai, naik ke buruk lagi. Dan malaikat Jibril bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, Atadri aina sholaita? Apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat? Kanjeng Nabi menjawab, la. Kemudian malaikat Jibril menerangkan, sholaita di Madian. Kamu tadi sholat di daerah Madian, inda syajarati Musa, yang di situ ada pohonnya Nabi Musa. Fantolaka al-buraq, kemudian buruk melanjutkan perjalanan lagi dengan sangat cepat. Summa qala lahu Jibril, kemudian sampai kepada satu daerah, Jibril berkata lagi, Inzil fasolli hahuna, turunlah dan sholatlah di sini. Kanjeng Nabi melakukan hal yang sama, kemudian naik buruk dan malaikat Jibril bertanya lagi, Atadri aina sholaita? Apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat? Kanjeng Nabi menjawab, la. Kemudian Jibril menerangkan lagi. Malaikat Jibril menerangkan lagi.
bahwa kamu tadi sholat di Bukit Tursina, haitsu kalamallahu Musa, di mana Allah bercengkrama atau berkalam dengan Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Musa. Itu daerah ketiga yang dilewati Kanjeng Nabi di perjalanan Mi'raj. Oke. Kemudian summa balagha ardon fabadat lahu qusurusan. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan lagi dan sampai pada daerah yang di situ ada banyak istana. Ada banyak istana. Kemudian Kanjeng Nabi disuruh turun dan sholat di situ. Setelah itu malaikat Jibril menerangkan, tahukah kamu bahwa kamu tadi sholat, tempat yang kamu tadi sholat itu adalah Bethlehem, gitu ya, Baitul Lahmi. Orang-orang menyebutnya Bethlehem, itu Baitul Lahmi. Apa Baitul Lahmi? Tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Itu tempat berikutnya yang Kanjeng Nabi disuruh turun dan sholat. Oke. Setelah itu wa bainama huwa yasirun alal qurab id ra'a ifrit. Kemudian ketika Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai qurab, tiba-tiba Kanjeng Nabi melihat ifrit. Jin ifrit dari ifrit itu golongan dari jin yang hendak menghampiri Kanjeng Nabi. Jadi dia berada di belakang rombongan Kanjeng Nabi sambil membawa semacam obor di tangan. Dari setiap kali Nabi melirik ke arah jin ifrit, itu jin ifritnya membalas dengan pandangan kepada Kanjeng Nabi. Itu dikintili sama jin ifrit. Nah, melihat ada jin ifrit ngintil di belakang, itu malaikat Jibril kemudian berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dapat kamu ucapkan, dan apabila kamu mengucapkannya, niscaya obor yang ada di tangan ifrit tersebut akan padam dan dia akan jatuh tersungkur. Itu tawaran malaikat. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, mau malaikat Jibril. Lalu Jibril mengajarkan kata-kata ini kepada Kanjeng Nabi. Kata-katanya adalah ini, panjangnya. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri ma daro'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Itu kalimat yang diajarkan Jibril kepada Kanjeng Nabi. Jadi, aku berlindung kepada Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak akan melampaui batas bagi orang yang soleh, tidak juga bagi orang yang jahat apabila mengucapkannya. Aku berlindung kepada Allah tadi dari apa? Dari suatu kejahatan yang turun dari langit, kejahatan yang naik ke langit, kejahatan yang bertebaran di bumi, dan kejahatan yang keluar dari bumi, dan dari berbagai fitnah malam dan siang, dari kejahatan jalan-jalan malam dan siang, kecuali satu jalan yang mengantarkan kepada kebaikan yang Rahman. Itu. Nah, setelah dibacakan kalimat ini, maka langsung jin ifrit itu tersungkur, jatuh,
dan obornya padam. Seketika menjadi mati. Tidak bisa mengikuti perjalanan mi'rajnya Kanjeng Nabi lagi. Itu jin ifrit. Kemudian ini nanti mulai ketemu dengan peristiwa-peristiwa itu ya. Baik. Peristiwa yang pertama. Kemudian rombongan tadi, Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail itu berjalan sampai ketemu satu kaum yang sedang menanam, dan pada saat itu mereka memanen juga. Jadi begitu menanam langsung panen. Setiap telah dipanen, tanaman tersebut kembali seperti semula. Ini peristiwa yang pertama yang dilihat Kanjeng Nabi. Ketemu dengan sekelompok masyarakat, sekelompok orang atau masyarakat yang sama menanam, tapi begitu selesai menanam, langsung memanen. Dan begitu selesai memanen, itu tumbuh lagi seperti semula. Lalu Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa ini?" Kemudian Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah melipat gandakan kebaikan buat mereka sebanyak 700 lipat. Sesuatu yang mereka infakkan, maka Allah akan menggantinya." Nah, ini kaum tadi itu adalah gambaran dari umatnya Kanjeng Nabi yang berjihad di jalan Allah, yang menginfakkan sebagian hartanya untuk sarana memperjuangkan agama Allah. Maka Allah akan melipat gandakan sebanyak 700 lipat. Sehingga digambarkan begitu menanam langsung panen. Begitu dipanen langsung tumbuh lagi seperti semula. Sejumlah tanaman yang semula ditanam dan langsung dipanen. Begitu seterusnya. Ini gambaran orang-orang yang jihad di jalan Allah. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan berikutnya. Lalu Kanjeng Nabi itu mencium bau harum. Terus Kanjeng Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, harum apa ini?" Jibril menjawab, "Itu adalah harumnya Masyitoh dan anak." Itu adalah harumnya Masyitoh dan anak. Oke, besok kita lanjutkan lagi ya. Ini kita sampai ke Masyitoh. Nah, kenapa Masyitoh itu harum? Ceritanya kita lanjutkan minggu depan. Sekarang sudah mau jam 9. Kurang lebih kawan-kawan, kisah perjalanan Mi'raj Kanjeng Nabi dari rumah sampai ke tempat-tempat bersejarah, kemudian diperlihatkan peristiwa-peristiwa tertentu yang peristiwa itu adalah simbol untuk umat-umat Kanjeng Nabi dan simbol untuk ibroh atau pelajaran-pelajaran yang harus dipetik dari peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi. Oke, jadi intinya sebelum menghadap kepada Allah itu disucikan dulu. Allah Maha Suci, maka kalau ingin menghadap Allah harus suci. Karena kalau nggak suci itu ibaratnya nggak kompatibel, pasti akan tertolak. Kita nggak usah jauh-jauh ya ke Allah. Misalnya Anda yang jilbaban, kemudian disuruh bergaul dengan kawan-kawan yang kebetulan pakai rok pendek dan tidak jilbaban, terus mereka di diskotik, pasti Anda nggak nyaman. Karena nggak kompatibel. Jadi nggak usah jauh-jauh, kita saja itu ketika biasa dengan model pergaulan yang baik, disuruh kumpul,
dengan kawan-kawan yang kebetulan pergaulannya kurang baik itu mesti nggak betah. Nah, apalagi dengan Allah yang Maha Suci. Maka sebelum ketemu Allah disucikan dengan air zam-zam. Kita besok juga akan ketemu Allah. Besok juga akan ketemu Allah. Cuma karena kita masih kotor, bisa saja nanti mungkin ya, bisa saja nanti melewati laundry dulu supaya suci. Nah, setelah suci nanti bisa ketemu dengan Allah. Karena Allah Maha Suci. Mungkin kurang lebih begitu, saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Oke, silahkan, Yusuf. Di bawah. Terima kasih kepada Dr. Munawir yang telah menyampaikan ilmunya. Sekarang masuk sesi monggo di para yang masuk ke Google Meet ataupun yang masuk ke dalam akun YouTube Amir Termedawin Sehudin Suri, jika ingin bertanya bisa langsung bertanya, ataupun jika malu untuk bertanya langsung bisa dituliskan di kolom komentar. Monggo para rawuh, disilahkan bertanya minimal sampai kita mah sampai jam 9 lebih sedikit lah nanti mungkin. Mumpung ada kesempatan. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang perjalanan tadi. Karena ini kisah ya gampang ya memahaminya ya. Jadi langsung masuk. Tapi silahkan kalau mau bertanya yang lain. Para rawuh, mungkin ada pertanyaan titipan juga dari teman, atau mungkin ada persoalan yang ingin ditanyakan yang belum menemukan jawaban, bisa ditanyakan di sini. Iya, saya mau tanya. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan mengenai tentang buruk ya, Pak. Itu katanya ketika menaiki gunung itu kaki yang depan panjang, kemudian ketika turun gunung itu atau kebalik ya, kebalik. Nah, maksud yang mau ditanyakan itu menjadi panjangnya itu kakinya menjadi panjang atau memang kaki yang satunya itu nekuk. Oke. Iya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Baik. Jadi kalau saya memahaminya itu keistimewaan buruk. Jadi ketika berjalan di jalan yang datar, itu kakinya podo, panjangnya sama. Tapi begitu naik, jadi jalannya itu menanjak, itu langsung otomatis itu kaki-kakinya yang belakang itu memanjang untuk mempercepat jalan menaiki itu. Nah nanti ketika turun itu otomatis yang depan menjadi memanjang. Itu keistimewaan buruk. Jadi bukan karena ditekuk, tapi keistimewaan. Jadi bisa kalau datar bisa menyesuaikan medan, Jadi kalau sekarang kita bahasakan tuh gigi gitu. Jadi kalau Anda naik motor, naik itu giginya gigi berapa? Kalau naik gigi besar apa gigi kecil? Yang motornya nggak matic. Kecil kan ya? Iya. Jadi kalau Anda naik itu pakai gigi kecil. Tapi kalau jalannya datar itu bisa gigi 3. Nah, itu buruk juga begitu. Jadi dia menyesuaikan medan yang dilalui oleh buruk itu. Jadi bukan ditekuk, tapi menyesuaikan. Kayak semacam bahasa motornya itu kayak semacam gigi. Iya Fauzan. Iya Pak. Terus ketika buruk itu
menjadi sebuah kendaraan bagi para nabi ketika Kanjeng Nabi itu menaiki buruk, apakah buruknya itu cuman buruk satu gitu kan, atau buruk Ya. itu banyak? Kalau di sini satu yang dikendarai Kanjeng Nabi, yang didatangkan satu. Berarti lah buruk ini yang dulu dikendarai Nabi Ibrahim ketika mengunjungi Baitul Haram. Atau buruk itu memang cuma ada satu, terus buruk yang dinaiki Kanjeng Nabi pernah dinaiki oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti itu apa Pak? Ya, kalau di kitab ini saya memahaminya begitu. Jadi buruk ini, ya buruk yang didatangkan kepada Kanjeng Nabi, itu buruk yang dulu dikendarai oleh para nabi-nabi sebelumnya, termasuk dikendarai oleh Nabi Ibrahim. Tapi apakah di luar buruk ini ada buruk yang lain, ya wallahu alam. Tapi kalau yang di sini itu satu itu. Nggih, Pak, matur suwun. Ya. Jawabannya ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Matur nuwun Mas Sofyan. Mungkin mau di buruk yang lain dicari dulu Mas Sofyan. Ini Fauzan mana ini? Fauzan Takmir atau J Takmir Pak. oh, Fauzan Takmir? Bukan yang dulu ya? Yang dulu sama yang takmir ya. Hah? Yang dulu ada, yang sekarang ada Pak. Oh. Ini kakak kelas saya Pak. Oh, Fauzan kakak kelas toh. Ya, Iya. selamat. Ya, selamat. Dan nikah. Masih mau ngaji, oke. Masih Jadi ada kalau- Iso? Kalau Gimana Fauzan? begitu saya minta kitabnya itu Pak. Ada di rumah, gimana maksudnya? Kitab Dardir ini. Ini kitab yang populer yang biasa dibaca ketika rojab. Nggih, insyaallah ya pengen mutalaah. Iya, di toko-toko kitab banyak Fauzan. Oh, gitu ya, Pak. Nggih, tersebut. Ya, Ahmad Dardir. Itu populer yang dibaca biasanya untuk bulan rojab. Nggih, Pak, matur suwun. Masih ada Iso? Pertanyaannya dan teksnya enten Mbak, dari kolom komentar dari Mbak Marfuatun Nikmah. Pertanyaannya, selain mendapatkan perintah sholat, apakah ada perintah lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah SAW? Seperti itu Pak. Oke, ini perjalanannya baru sampai ketemu Masitoh kok ya. Jadi jangan dijawab dulu di sini. Nanti kita harus tuntut gitu sesuai dengan tahapan-tahapan perjalanannya. Jadi jawaban ini ya jawabnya besok ketika Kanjeng Nabi sudah sampai di Sidratul Muntaha. Itu ya Mbak Marfatun. Sekarang kita baru sampai Masitoh tadi. Ini Mbak, berarti Mbak Marfuatun Nikmah harus ikut sampai selesai biar tahu jawabannya ya Mbak. Iya. Oke. Biar seru ikut dari satu tahap ke tahapan berikutnya. Iya Mbak, jadi ceritanya seru Mbak. Ini pokoknya sangat seru lah. Sama Avenger kalah Mbak. Apalagi Spiderman Mbak. Oke. Baik, kalau nggak ada sudah itu nggak apa-apa. Sudah cukup lumayan ngaji. Nggak usah lama-lama nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Iya Pak. Apakah ini masih ada yang bertanya lagi? Saya lihat dahulu. Ya udah ditutup. Terima kasih untuk Dr. Munawir yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu kepada kami. Kami sangat berterima kasih, dan Papa sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah Perawu, baik yang masuk ke dalam Google Meet ataupun ke akun YouTube. Semoga istiqomah, insya Allah berkah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai takmir Darun Najah UIN Saifuddin Zuhri. Terus ikuti kajian yang diadakan oleh takmir Masjid Darun Najah UIN Saifuddin Zuhri. Insya Allah sangat bermanfaat baik
buat diri kita sendiri ataupun orang lain. Jangan lupa jika kalian ketinggalan di pengajian-pengajian yang diajarkan oleh Takmir Masjid Roja UIN Syafruddin Zuhri, bisa cek di akun YouTube namanya Takmir Masjid Roja UIN Syafruddin Zuhri. Kalian bisa cari di situ. Jangan lupa like, share, and comment, tentunya yang baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.